Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Pasti sehat dan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami bisa bertemu kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya, hari ini firman Tuhan kita terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ayo kita baca sama-sama ya. Yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kakak tadi udah masak nih. Kakak mau coba dulu ya. Wah, kakak mau coba nih. Kok rasanya hambar ya? Kok gak ada rasa? Kenapa ya? Betul. Ya, kakak tadi lupa nambahin itu loh. Apa namanya itu adik-adik? Yang itu loh, kalau dikasih di makanan. Betul sekali, garam. Aduh, pantesan ya gak ada rasanya, hambar. Kakak lupa. Padahal tadi mau kakak makan dan bagi ke adik-adik deh. Gak usah ya, karena dia gak ada garam nih, belum dikasih. Kakak juga lupa tadi. Ya udah gak usah ya, kita simpan dulu deh. Padahal tadi kakak mau makan, tapi gak ada rasa karena gak ada garamnya tadi. Kakak kok bisa lupa ya? Ya udahlah, gak usah, nanti kita coba kasih garam supaya enak lagi. Waduh, adik-adik di mana sih, kok gak nampak? Adik-adik kalian lihat Kak Noni nggak? Kak Noni nggak ada lihat adik-adik loh. Di sini gelap semua. Aduh, gimana caranya ya? Oh iya, kakak ingat, sebentar ya. Tara! Wow, ada penerang yang lain lagi nih. Nah, untung aja kakak punya lilin dan lampu juga dinyalakan. Jadi tadi kakak cari-cari kalian semua loh. Tadi kakak nggak nampak karena situasinya gelap sekali. Untung aja ada lilin tadi dan lampu ya, jadi terang kan. Kakak sekarang bisa lihat adik-adik semua. Makasih ya. Nah adik-adik, tadi sudah melihat ya masakan kakak yang tanpa garam. Kakak jadi memakannya atau tidak? Tentu tidak kan? Kenapa? Karena gak ada rasa adik-adik. Padahal tadi kakak udah menduganya pasti enak, tapi gak ada rasa. Kakak lupa menaruh garam. Padahal kalau udah dikasih garam pasti ada rasanya kan? Nah adik-adik, siapa yang pernah melihat garam? Ya pasti ya, di dapur kalau mama masak, apapun masakan mama pasti tidak lupa memberikan yang namanya garam.
Nah, kenapa? Garam ini sangat dibutuhkan sekali adik-adik ya. Dibutuhkan untuk penyedap makanan. Kalau dia tidak ada, pasti rasa makanan kita hambar. Nah, dalam firman Tuhan saat ini yang kita baca adik-adik, diingatkan kita untuk menjadi garam dunia. Apakah harus berubah jadi garam? Atau kita ambil garam, kita taburin kita sekujur tubuh? Oh, ternyata tidak adik-adik. Tapi bagaimana sih seorang anak yang mau menjadi garam? Sama seperti garam ya, penyedap makanan. Berarti kalau udah dikasih garamnya pasti orang-orang suka kan dengan makanannya, ada rasa. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, anak-anak Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu semuanya, kita harus menjadi garam dunia. Dengan apa? Dengan sikap, tindakan kita, dimanapun kita berada, kita memberi pengaruh yang baik kepada sekitar kita. Sehingga mau teman-teman kita di sekolah minggu, di rumah, keluarga, mereka senang kalau ada kita. Jangan sampai kalau kita ada di rumah, orang-orang gak senang dengan kita. Kenapa? Mungkin karena perbuatan kita gak baik, ya. Atau di sekolah minggu. Nah, banyak orang yang gak senang dengan kita. Akhirnya kita gak memberi rasa yang baik, rasa sukacita di mana kita berada. Nah, jadi adik-adik, kita hari ini diajak supaya menjadi garam. Dimanapun kita berada, kita yang membuat sukacita, ya. Jadi ada, kenapa yang gak datang misalnya ya si Cinta. Kenapa kemarin si Cinta gak datang ya? Padahal kalau ada dia loh, senang kita. Nah, jadi dirindukan ya. Jangan ada yang bilang, bagus lah dia gak datang. Nah, itu adik-adik. Berarti dimanapun kita berada, orang-orang menyenangi kita ya. Dimanapun kita berada, pembawa sukacita, memberikan pengaruh yang baik kepada sekitar kita. Nah, apalagi terang dunia. Kakak tadi udah bawa lilin loh. Pas ada lilin tadi baru terang. Tiba-tiba ada lampu juga jadi terang. Dari yang gelap menjadi terang karena ada cahaya, baik itu dari lilin maupun lampu. Apalagi ya benda-benda yang bisa menerangi. Selain lilin, apalagi? Ada lampu, senter, ada juga senter kan? Apalagi, wah Tuhan sudah ciptakan loh benda-benda penerang apa saja. Betul sekali, matahari di siang hari. Kalau di malam hari, betul sekali ada bulan, ada bintang. Nah, apakah kita harus berubah jadi benda penerang itu? Apakah kita harus berubah jadi lilin dulu? Simsalabim berubah jadi lilin. Gak mungkin adik-adik ya jadi lilin ya kita. Tapi terang itu yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah adik-adik, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Apalagi adik-adik, di hari Minggu ini adalah hari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan siapa? Yaitu kedatangan Yesus, kelahiran Yesus. Yaitu adik-adik, di Advent keempat ini juga kita akan sukacita, di mana dengan kedatangan Tuhan Yesus terjadi perdamaian yang membuat kita bersuka cita. Nah, terang itu sudah ada. Ya, pasti percaya sama Tuhan Yesus kan? Berarti terang itu udah ada dalam diri kita. Sekarang kita mau bercahaya. Terang yang sudah ada itu kita menjadi anak-anak terang. Bukan dalam arti simsalabim jadi lampu, enggak. Tapi sikap anak-anak terang itu seperti apa? Dalam perbuatannya menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai dari perbuatan kita orang lain tidak jadi berkat. Justru kita ikut-ikutan untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Jadi mari kita adik-adik semuanya dalam perkataan, perbuatan, dalam pikiran kita juga, biarlah kita jadi berkat untuk orang-orang lain. Jadi adik-adik, apapun yang kita lakukan, orang lain lihat, wah, jadi tahu mereka kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak terang. Kita bercahaya. Tadi lilin itu gak mungkin kan dikasih di bawah meja adik-adik ya.
pasti di atas meja. Lampu itu nggak ada ditaruh di bawah meja adik-adik, tapi ditaruh di atas. Kenapa? Biar cahayanya. Jadi biarlah kita anak-anak terang itu nampak. Makanya ada lagu kita, terang di rumah, terang di gereja, terang di sekolah pun kemana kau pergi. Jadi kemanapun kita pergi harus bercahaya, ya, supaya kita bisa, ya, dari perbuatan, perkataan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apalagi kalau orang lain, ya, bisa memuji memuliakan Tuhan dari melihat perbuatan kita, perilaku kita, dan apapun yang kita lakukan. Nah adik-adik, judul cerita kita hari ini adalah bercahaya. Biarlah cahaya kita sebagai anak-anak terang bisa bersinar. Tentu bersinarnya untuk menjadi berkat bagi orang lain, melakukan hal-hal yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau menjadi garam dunia? Yang menjadi terang dunia? Oke, semuanya tepuk tangan dulu dong. Makanya hari ini ayat hafalan kita juga mengajarkan kita di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Ayo kita baca sama-sama ya. Ayo buka Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, diingatkan kembali bagaimana kami harus menjadi anak-anak terang yang mau menjadi garam dunia dan terang dunia. Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar bagaimana kami sebagai anak-anak yang hidup dalam terang, kami bercahaya, supaya setiap orang yang melihat kami, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar kami jadi berkat, bermanfaat, dan untuk di sekitar kami orang-orang pun senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya.